yang sering terpapar dengan sinar matahari, atau orang-orang kerja yang sering terpapar dengan sinar matahari. Nah, nanti pada pterygium ini tes sonde. Jadi ada namanya tes yang disebut dengan tes sonde. Nah, tes sondenya itu negatif. Nah, jadi sonde tes itu adalah probe tes itu adalah nanti kita masukin jarum ya. Kalau jarumnya itu tidak bisa menembus jaringan tadi, kita sebut sebagai tes sonde negatif. Artinya itu jaringannya jaringan fibrovaskular. Jadi nggak bisa ditembus pakai sonde ini. Tapi kalau dia nembus seperti gambar ini namanya tes sonde positif. Kalau sonde positif itu artinya dia bukan pterygium. Jadi kita ngomongnya adalah pseudo pterygium. Dan untuk pterygium sendiri ada klasifikasinya. Grade 1, 2, 3, sama 4. Kalau 1, lihat dia tumbuh dari nasal menuju limbus kornea, tapi baru di tepi limbus. Jadi maksimal adalah tepi limbus, itu berarti grade 1. Kalau grade 2, berarti dia sudah melewati tepi limbus, tapi kurang dari 2 mm. Kalau grade 3, sudah sampai ke tepi pupil. Dan kalau grade 4, sudah melewati tepi pupil. Nah, itu untuk grading dari si pterygium. Nah, biasanya untuk pterygium ini kita observasi. Biasanya kalau dia asimptomatik atau masih grade 1-2, observasi. Kalau memang nanti mengganggu, matanya mengganjal, bisa diberikan steroid dan bisa juga nanti dioperasi. Karena kalau udah grade 4 kan udah menutup pupil, udah melewati pupil sehingga nanti bisa mengganggu aksis visual dari pasien ini. Nah, sekarang ada namanya konjungtivitis neonatal. Konjungtivitis itu peradangan pada konjungtiva. Pada neonatus itu bisa disebabkan karena gonore, bisa juga karena chlamydia. Jadi karena si neonatus tadi itu kena infeksi menular seksual dari ibunya. Jadi waktu dia lahir, dia kan melewati jalan lahir ibunya. Nah, kalau ibunya itu ada GO, ada chlamydia, nanti bisa terankulasi di matanya, sehingga bisa mengakibatkan konjungtivitis. Nah, bedanya gimana? Kalau dia GO, itu biasanya gejalanya muncul kurang dari 5 hari. Jadi, dia bakal muncul kurang dari 5 hari, cepat. Sedangkan kalau chlamydia itu biasanya munculnya setelah 5 hari. Terus kalau pada GO, itu biasanya akan ditemukan sekret purulen ya, bilateral. Sedangkan kalau chlamydia kurang purulen, atau disebut dengan mukopurulen. Dan kalau GO itu edem, sedangkan kalau chlamydia biasanya less inflamed. Nah, tata laksana kalau dia ini terkena konjungtivitis neonatus, itu bisa dengan Cef3. Kalau dia GO ya, pakai Cef3. Kemudian diirigasi dan bisa ditambahkan antibiotik topikal. Tapi kalau dia chlamydia, kita pakainya eritro 50 ml per kilo per hari 14 hari. Nah, ini gambaran dari konjungtivitis neonatal. Nah, ini GO ya, GO jadi sekretnya banyak, jadi sangat juicy. Tapi kalau untuk chlamydia biasa sekretnya tidak sebanyak GO. Terus ada lagi namanya keratokonjungtivitis sika atau dry eyes. Nah, kalau keratokonjungtivitis sika, dry eyes, itu disebabkan karena produksi air mata menurun. Nah, produksi air mata turun sehingga nanti matanya kering. Atau bisa juga produksi air matanya cukup, cuma air matanya gampang menguap. Nah, itu juga bisa menjadi penyebab dari keratokonjungtivitis sika. Nah, pada pemeriksaan nanti akan ada sensasi berpasir pada mata, disertai dengan rasa gatal. Dan untuk pemeriksaan kita bisa periksa pakai Schirmer test. Di Schirmer test itu nanti kita bakal taruh kertas yang ada milimeternya di mata, kemudian kita biarin selama sekitar 5-10 menit, terus nanti lihat dia basahnya itu sampai berapa mili. Kalau dia basahnya itu antara 10-30, berarti dia normal. Tapi kalau kurang dari itu, berarti dia tidak normal. Nah, tata laksana, kasih dia air mata buatan, boleh sendoliter, install dan lain-lain bisa. Kemudian bisa juga nanti dengan pemberian steroid. Tuh. Oke, ada pertanyaan untuk mata merah visus normal?